Hai guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Dan di video kali ini gua pengen ngebahas nih mengenai salah satu HP mid-range terbaru Samsung, yaitu Samsung M33 5G. Yes, ini adalah lini terbaru dari Samsung Galaxy M series yang merupakan lanjutan dari M32. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas lebih lanjut nih, kira-kira si M33 5G ini tuh worth it apa enggak buat kalian beli. So, kebetulan HP ini tuh udah gue pakai sekitar 3 mingguan, dan kira-kira apakah HP ini tuh emang beneran worth it? So, buat kalian penasaran sama review HP ini, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, pertama-tama kita bakal start dulu ya dari sektor yang paling kelihatan dulu dan bisa kita rasain, yaitu dari sektor desain dan juga build quality-nya. Well, kalau kita ngomongin soal desainnya Samsung Galaxy M33 5G, menurut gua secara desainnya HP ini tuh mungkin masih bisa dibilang cukup mirip ya sama Samsung Galaxy M32 yang udah dirilis sebelumnya. HP ini menurut gua secara base desainnya tuh masih sama persis kayak M32. Cuma palingan ada perbedaan sedikit nih pada detail HP ini, dimana HP ini tuh udah pakai desain yang lebih clean dan juga kelihatan lebih simple. Di bagian samping kita juga masih bisa nemuin sensor sidik jari, dan di bagian bawah ada lubang earphone jack 3,5 mm. Dan ngomongin soal build quality-nya pun overall juga gue bisa bilang gue itu puas banget ya sama build quality-nya si Samsung Galaxy M33 5G ini. Nah, di sini gue suka Samsung Galaxy M33 5G ini tuh meskipun pakai bodi plastik, tapi HP ini tuh nggak berasa kopong sama sekali. Dan lanjut ke bagian depannya, HP ini tuh pakai layar berukuran 6,6 inch nih dengan panel TFT beresolusi Full HD+. Well, kalau kita lihat soal panelnya, mungkin ini bukan panel yang keren ya kalau kita ngebahas dari sektor HP mid-range. Tapi di sini tuh gue suka Samsung Galaxy M33 5G udah ngebekalin HP ini dengan 120Hz refresh rate nih. Jadinya untuk scrolling HP ini tuh tentunya bakal berasa smooth banget. Cuman emang konsekuensinya layar dari HP ini tuh nggak sebagus layar HP-HP lain yang udah pakai Super AMOLED. Tapi menurut gua ini tuh masih acceptable lah, karena experience yang dikasih dari HP ini tuh overall berasa banget smoothness-nya. Nah, ngomongin soal experience, HP ini tuh udah dibekali dengan One UI 4.1 berbasis Android 12. Dan pokoknya kalau seandainya kita udah ngebahas mengenai One UI, mungkin gue langsung aja ya bisa bilang kalau UI ini adalah UI terbaik dari HP Android. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita lihat sejarah dari Samsung Galaxy M series, sebenarnya tuh kita pastinya udah tahu ya kalau Samsung Galaxy M series adalah sektor mid-range yang difokusin untuk sektor baterainya. Well, untuk Samsung Galaxy M33 ini kayaknya nggak gitu pol banget ya untuk sektor baterainya. Karena di sini untuk baterainya sendiri HP ini tuh pakai ukuran 5000 mAh. Dan so far menurut gue ukuran segini tuh udah cukup standar untuk HP-HP mid-range di tahun 2022 ini. Di sini HP ini emang bisa bertahan satu harian lebih dengan waktu SOT di angka 6-7 jam. Cuman ini tuh bukan hal yang spesial banget, apalagi kalau kita ngomongin soal Samsung Galaxy M series. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal hal yang spesial di sini tuh kita bakal langsung lirik ya dari sektor performanya si Samsung Galaxy M33 5G ini. Kenapa? Karena secara chipsetnya sendiri HP ini tuh sama persis kayak Samsung Galaxy A53, yaitu Exynos 1280. Dan menurut gue untuk performanya sendiri Samsung Galaxy M33 5G ini tuh 11-12 lah sama HP mid-range Samsung yang punya rentang harga lebih tinggi. Dipakai multitasking pun juga lancar banget karena HP ini pakai RAM 8GB plus 8GB lagi expanded RAM. Dan untuk storage-nya pun overall HP ini juga cukup oke nih, karena HP ini tuh pakai storage 128GB yang bisa diekspansi lagi dengan slot micro SD. Dengan kombinasi spek tersebut, HP ini tuh berhasil ngasilin skor AnTuTu benchmark sebesar 434.000. Dan tentu aja dengan skor segini dipakai untuk gaming, performanya harusnya bakal lancar banget nih. Tapi sayangnya tuh gue pakai HP ini untuk gaming, overall experience-nya nggak oke-oke amat. Yes, HP ini tuh untuk beberapa game seperti PUBG Mobile masih belum support di high frame rate, sehingga untuk frame rate-nya tuh masih mentok di 30 fps-an aja. Cuman emang untuk game yang lebih berat lagi seperti Genshin Impact, HP ini tuh overall bisa dibilang udah cukup bagus nih kalau seandainya kita lihat di sektor performanya. HP ini dipakai untuk Genshin Impact sekitar 15 menitan, masih belum ada penurunan performa yang signifikan. Which is sebenarnya di grafik ini tuh banyak banget HP mid-range yang udah mulai keteteran. Tapi di Samsung Galaxy M33 5G ini tuh overall masih cukup oke. Jadinya kalau seandainya dipakai untuk gaming, sebenarnya HP ini tuh udah cukup bagus. Cuman emang masih butuh optimisasi dari beberapa developer supaya HP ini bisa lebih mantap lagi.
Nah, lanjut ke sektor berikutnya dari HP ini, yaitu ngomongin soal sektor kameranya. Di sini untuk kameranya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan setup quad kamera 50 megapiksel sebagai kamera utamanya. Dan untuk beberapa kamera lainnya, HP ini juga dilengkapi dengan kamera ultrawide 5 megapiksel dan 2 megapiksel makro dan juga depth sensor. Untuk kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 8 megapiksel. Dan overall menurut gue untuk hasil fotonya, sebenarnya gue bisa bilang HP ini tuh udah cukup bagus ya, apabila kita ngomongin soal hasil kamera utamanya. Hasil fotonya ini tuh menurut gue kelihatan detail dan juga punya warna yang vibrant. Dan ngomongin soal dynamic range-nya pun, HP ini juga udah bagus nih, karena HP ini tuh punya HDR yang kelihatan luas. Dipakai untuk foto siang hari, HP ini tuh overall punya hasil foto yang bagus baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Begitu juga untuk foto di malam hari, overall menurut gua fitur auto dari HP ini pun juga cukup bagus nih apabila kita pakai untuk foto pada kamera utamanya. Cuman emang palingan untuk fitur night mode ini tuh bakal lebih ngebantu lagi untuk ngebalancein exposure sehingga hasilnya tuh bisa lebih tajam. Namun sayangnya untuk fitur night mode-nya ini tuh masih belum bisa kita pakai di kamera ultrawide-nya Samsung Galaxy M33 5G. Lalu kalau kita ngomongin soal sektor videografi dari Samsung Galaxy M33 5G, HP ini tuh secara perekaman videonya bisa rekam sampai 4K 30 fps ya. Tapi untuk stabilisasinya tuh cuman aktif di 1080p 30 fps aja. Jadinya di sini kalau seandainya kalian itu pengen ngerekam dengan stabil, gue saranin pakai resolusi 1080p 30 fps aja. Tapi overall menurut gue secara perekaman videonya HP ini tuh udah cukup bagus lah, baik di kamera depannya maupun di kamera belakangnya. Hai guys, jadi sekarang gue ini lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy M33 5G. Dan sekarang ini gue lagi cobain perekamannya di resolusi tertinggi tentunya ya, yaitu di 1080p 30 fps. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian untuk stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke satu terakhir yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy M33 5G ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 3.999.000. Dan menurut gua dengan harga tersebut, HP ini bisa dibilang adalah salah satu penantang berat nih untuk HP di harga sekitar 3-4 jutaan. HP ini tuh menurut gua bisa dibilang adalah HP yang all-rounded baik dari sektor performa dan juga sektor baterainya. Dan gak cuma itu aja, menurut gue untuk sektor kameranya pun HP ini juga bisa dibilang udah cukup bersaing nih dengan HP-HP mid-range yang ada di tahun 2022 ini. Selain itu juga, HP ini juga dilengkapi dengan teknologi 25 watt fast charging dan juga fitur NFC. Sehingga menurut gue untuk secara overallnya HP ini tuh bisa dibilang cukup worth it kalau seandainya kalian tuh cari HP mid-range di tahun 2022 ini. So, kira-kira palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si Samsung Galaxy M33 5G. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.